Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Heni Tamara, jurusan Ekonomi dan Bisnis, D4 Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan membahas tentang akhlak, moral, dan etika. Yang pertama, pengertian akhlak. Secara bahasa, bentuk jamak dari akhlak adalah huluk yang memiliki arti tingkah laku, perangai, dan tabiat. Secara istilah, akhlak adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikir dan direnungi lagi. Yang kedua, pengertian moral. Secara bahasa, moral dibentuk dari kata mores, yang artinya adat kebiasaan. Moral ini selalu dikaitkan dengan ajaran baik atau buruk yang diterima di masyarakat. Yang ketiga, pengertian etika. Apa sih etika? Etika yakni sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem tata nilai suatu masyarakat tertentu. Etika lebih banyak dikaitkan dengan ilmu atau filsafat. Karena itu, yang menjadi standar baik dan buruk adalah akal manusia. Yang keempat, perbedaan akhlak, moral, dan etika. Yang pertama, akhlak, berstandar penentuan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, moral, bersifat lokal dan khusus. Yang ketiga, etika, lebih bersifat teoritas dan umum. Perbedaan antara etika, moral, dan susila dengan akhlak adalah terletak pada sumber yang dijadikan patokan untuk menentukan baik dan buruk. Jika dalam etika penilaian baik buruk berdasarkan pendapat akal pikiran, dan pada moral dan susila berdasarkan kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat, maka pada akhlak ukuran yang digunakan untuk menentukan baik buruk itu yakni Al-Quran dan hadis. Yang selanjutnya, karakteristik akhlak Islam. Secara sederhana, akhlak Islami dapat diartikan sebagai akhlak yang berdasarkan ajaran Islam atau akhlak yang bersifat Islami. Kata Islam yang berada di belakang kata akhlak dalam hal menempati posisi sebagai sifat. Dengan demikian, akhlak Islami adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah, sengaja, mendarah daging, dan sebenarnya, yang didasarkan pada ajaran Islam. Dilihat dari sifat yang universal, maka akhlak Islami juga bersifat universal. Namun, dalam rangka menjabarkan akhlak Islami yang universal ini dipergunakan bantuan pemikiran akal manusia dan kesempatan sosial yang terkandung dalam ajaran etika dan moral. Untuk selanjutnya, proses terbentuknya akhlak dalam Islam. Bagaimana sih proses terbentuknya akhlak dalam Islam? Yakni reinforcement, merupakan penguatan yang diberikan terhadap perilaku manusia. Reinforcement dibedakan menjadi dua, ada reinforcement positif dan negatif. Ketika dalam berperilaku, manusia mendapatkan reinforcement positif, maka ia akan merasakan kenikmatan, kenyamanan dalam berperilaku. Sehingga perilaku tersebut akan selalu diulang-ulang dan akan menjadi sebuah akhlak. Untuk selanjutnya, tolak ukur akhlak baik buruk dalam Islam. Apa sih tolak ukur akhlak baik buruk dalam Islam? Dari segi bahasa, baik adalah terjemahan dari kata khair. Dikatakan bahwa yang disebut baik adalah sesuatu yang menimbulkan rasa keharuan dan kepuasan, kesenangan, persesuaian, dan seterusnya. Menurut ajaran Islam, penentuan baik dan buruk harus didasarkan pada petunjuk Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, jenis-jenis akhlak. Ada yang tahu jenis akhlak itu apa saja? Yakni, yang pertama, akhlak mahmudah adalah tingkah laku terpuji yang merupakan tanda keimanan seseorang. Akhlak mahmudah atau akhlak terpuji dilahirkan dari sifat-sifat yang terpuji. Sifat terpuji yang dimaksud yakni cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, taat beribadah, senantiasa mengharap ridha Allah, tawaddu, taat dan patuh kepada Rasulullah, bersyukur atas segala nikmat Allah, bersabar atas segala musibah dan cobaan. Yang kedua, akhlak mazmumah. Ada yang tahu akhlak mazmumah itu apa? Saya jelaskan ya. Akhlak mazmumah adalah tingkah laku yang tercela atau perbuatan jahat yang merusak iman seseorang dan menjatuhkan martabat manusia. Sifat yang termasuk akhlak mazmumah yakni segala sifat yang bertentangan dengan akhlak mahmudah, antara lain kufur, syirik, munafik, fasik, murtad, takabur, riya, dengki, bohong, menghasut, kikir, bakhil, boros, dendam, khianat, tamak, fitnah, qat'ir rahim, ujub, mengadu domba, sombong, putus asa, kotor, mencemari lingkungan, dan merusak alam.
Ada lagi nih kawan-kawan, faktor-faktor yang membentuk dan mempengaruhi akhlak. Yang pertama ada insting. Apa sih insting? Insting itu naluri, yakni aneka corak refleksi sikap. Tindakan dan perbuatan manusia dimotivasi oleh kehendak yang dimotori oleh insting seseorang. Dalam bahasa Arab, yakni ghorizah. Insting yakni tabiat yang dibawa manusia sejak lahir. Para psikolog menjelaskan, insting berfungsi sebagai motivator penggerak yang mendorong lahirnya tingkah laku. Nah, di sini ada contoh penggerak lahirnya tingkah laku. Yang pertama, naluri makan, nutritive instinct. Manusia lahir telah membawa suatu hasrat makan tanpa didorong oleh orang lain. Yang kedua, naluri berjodoh, sexual instinct. Yang ketiga, naluri keibuan, paternal instinct. Tabiat kecintaan orang tua kepada anaknya dan sebaliknya kecintaan anak kepada orang tuanya. Yang keempat, naluri berjuang, combative instinct. Tabiat manusia untuk mempertahankan diri dari gangguan dan tantangan. Yang kelima, naluri bertuhan. Tabiat manusia mencari dan merindukan penciptanya. Nah, ada lagi nih, yang kedua, adat atau kebiasaan. Apa sih adat kebiasaan itu? Setiap tindakan dan perbuatan seseorang yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama, sehingga menjadikan kebiasaan. Abu Bakar Zikir berpendapat, perbuatan manusia apabila dikerjakan secara berulang-ulang sehingga mudah melakukannya, yang itulah dinamakan adat kebiasaan. Nah, yang terakhir, wirasah, yakni keturunan. Berpindahnya sifat-sifat tertentu dari pokok orang tua kepada cabang keturunan. Sifat-sifat asasi anak merupakan pantulan sifat-sifat asasi orang tuanya. Kadang-kadang anak itu mewarisi sebagian besar dari salah satu sifat orang tuanya. Nah, jadi ini kawan-kawan, PowerPoint yang saya bawakan. Apabila ada tata cara yang salah dalam pengeditan ataupun kata-kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Ini salah satu materi individu pembuatan video materi mata kuliah pendidikan agama Islam, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.